Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami kelompok 3, gabungan dari kelompok 3, 7, dan 9 isi memaparkan materi tentang fosfatase asam dan basa. Nah, di sini ada definisi fosfatase asam. Fosfat, fosfatase asam atau enzim hidrolase kelas 3, subkelas 1, subkelas 3 nomor 2 adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis ester ortofosfat pada kondisi asam dan berperan dalam transfosforilasi berbagai fosfonoester dengan spesifitas substrat yang luas. Enzim ini tersebar luas di alam, ditemukan pada organ hewan seperti ginjal, hati, limfa, eritrosit. Nah, distribusi yang luas ini menunjukkan fosfatase asam memiliki peran penting dalam reaksi biologis dasar. Bisa di next. Selanjutnya ada fosfatase basa. Fosfatase juga dengan alkalen fosfatase atau ALP adalah enzim hidrolase yang diproduksi terutama oleh epitel hati dan osteoblas. Enzim ini banyak terdapat di hati, tulang, saluran pencernaan, plasenta, dan ginjal. Kadar ALP yang meningkat dapat mengindikasikan sumbatan saluran empedu atau gangguan pada hati dan tulang. Dengan rentang normal 30 sampai 115 international unit per liter. ALP ini memiliki beberapa ioenzim, di mana ioenzim hati dan tulang paling banyak ditemukan dalam serum, sehingga sering digunakan untuk mengevaluasi metabolisme tulang dan mendeteksi gangguan bisa di next. Selanjutnya, di sini ada mekanisme fisiologi fosfatase asam. Jadi, fosfatase asam ini disintesis di retikulum endoplasma kasar yang kemudian dimodifikasi di apus Golgi dan ditransport ke lisosom melalui jalur endosomal. Aktivasi enzim ini bergantung pada lingkaran lisosom yang asam serta proses pemotongan proteolitik dari proenzim menjadi bentuk aktif. Dalam tubuh manusia, fosfatase asam ini memainkan peran fisiologis dalam resorpsi tulang oleh osteoklas, fagositosis oleh sel imun, dan peran pengaturan hemostasis fosfat. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada mekanisme fisiologi fosfatase basa. Seperti yang telah kita ketahui, fosfatase basa yaitu enzim hidrolase yang berfungsi untuk mengkatalitis pemutusan gugus fosfat dari berbagai senyawa organik seperti nukleotida, protein, dan alkaloid fosfat. Nah, enzim ini tuh bekerja optimalnya pada pH basa sekitar 9 hingga 10 yang membutuhkan kofaktor atau keberadaan ion logam seperti seng. Fosfatase basa ini tersebar luas di berbagai jaringan tubuh dengan isoenzim yang berbeda tergantung pada lokasi seperti di hati, tulang, plasenta, usus, dan ginjal. Nah, setiap isoenzim ini memiliki peranan fisiologis yang spesifik. Reaksi umum yang dikatalisis oleh fosfatase basa adalah hidrolisis ikatan fosfat, yang dimana enzim ini mengubah substrat yang terfosforilasi
fosforilasi menjadi alkohol dan ion fosfat anorganik. Nah, salah satu fungsi fisiologis utama fosfatase basa adalah dalam proses mineralisasi tulang, khususnya melalui aktivitas isoenzim tulang yang diproduksi oleh sel osteoblas. Dalam proses ini, fosfatase basa membantu menyediakan fosfat anorganik yang akan digunakan bersama dengan kalsium untuk membentuk kristal hidroksiapatid, komponen utama dalam matriks tulang. Aktivitas enzim ini dikendalikan oleh berbagai faktor dan dapat mengalami peningkatan secara fisiologis maupun patofisiologis. Aktivitas yang cenderung lebih tinggi pada anak-anak karena pertumbuhan tulang yang aktif, sedangkan penurunan aktivitas ALP dapat terjadi pada kondisi seperti defisiensi zinc, hipofosfatasia, atau gangguan genetik metabolisme tulang, dan malnutrisi. Bisa di next. Lalu ada patofisiologi, di mana ini dapat terjadinya perubahan pH tubuh dan perubahan ion H+ dan OH-. Nah, kemudian ini akan membentuk fosfat di mana berfungsi sebagai buffer. Dalam peranan fosfat dalam sistem buffer ini, itu dapat berada dalam bentuk H2PO4 atau yang disebut dengan dihidrogen fosfat atau monohidrogen fosfat. Jadi, ketika ada kelebihan asam H+ atau min itu dapat menerima ion H+ dan berubah menjadi H2PO4- sehingga dapat mengurangi keasaman. Kemudian sebaliknya, jika ada kelebihan basa atau kekurangan H+- itu dapat melepaskan ion H+ dan berubah menjadi HPO24- sehingga meningkatkan keasaman. Kemudian dalam menetralkan ini dia dapat menjaga pH. Kemudian juga dapat memiliki gangguan keseimbangan asam basa itu menjadi dua, yaitu respiratok dan metabolik, di mana respiratok ini atau nama lain yang disebut dengan asidosis, alkalosis respiratorik disebabkan oleh perubahan tekanan parsial karbon dioksida dalam darah. Kemudian yang kedua itu ada asidosis dan alkalosis metabolik itu terjadi akibat perubahan kadar bikarbonat atau yang disebut HCO3-. Next. Di sini ada SOP fosfatase asam. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, persiapan sampel. Yang selanjutnya ada sampel dicampur dengan buffer asam dan substrat. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya, penghentian reaksi dengan menambahkan basa kuat NaOH. Ukur absorbasi dari standar dan sampel uji terhadap belangko pada panjang gelombang 405 mikron menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya, ada fosfatase basa atau ALP. Pertama itu ada persiapan sampel. Selanjutnya, sampel dicampur dengan buffer basa dan filtrat. Selanjutnya, ada campuran diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 15-30 menit. Reaksi dihentikan dengan menambahkan asam HCl. Ukur absorbasi dari standar dan sampel uji terhadap belangko pada panjang gelombang 405 nm. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan. Yang pertama ada pH, aktivitas enzim fosfatase sangat ditentukan oleh kondisi pH medium reaksi. Fosfatase asam atau ACP menunjukkan aktivitas optimal pada kisaran pH 5-6, sedangkan fosfatase basa atau alkali bekerja pada paling efektif pada kisaran pH sampai 10,5. Apabila pH penyimpangan dari titik optimum, maka konfigurasi pusat aktif enzim dapat terganggu sehingga menurunkan efisiensi katalitiknya. Hal tersebut dapat terlalu besar, maka konsentrasi enzim menjadi berlebihan sehingga reaksi berjalan terlalu cepat dan sulit diukur secara linear. Dan sebaliknya, apabila jumlah sampel terlalu sedikit, aktivitas enzim mungkin tidak terdeteksi dengan jelas. Yang keenam, ada alat yang terkalibrasi.
Instrumen spektrofotometer yang digunakan dalam pemeriksaan ACP dan ALP harus dikalibrasi secara rutin agar panjang gelombang dan absorbensi yang terukur tetap. Yang ketujuh ada homogenitas campuran antara sampel dan reagen merupakan syarat penting dalam pemeriksaan enzimatik. Campuran yang tidak homogen dapat menyebabkan sebagian substrat tidak bereaksi dengan enzim, sehingga hasil pemeriksaan tidak merepresentasikan aktivitas enzim yang sebenarnya. Yang terakhir ada kualitas sampel. Kondisi mempengaruhi yang signifikan dan keakuratan pemeriksaan. Hemolisis dapat meningkatkan kadar ACP secara artifisial karena enzim banyak terdapat di dalam eritrosit dan trombosit. Next. Selanjutnya untuk review jurnal, next. Kadar alkali fosfat dan asam fosfatase dalam saliva dan serum pasien dengan periodontium sehat, gingivitis, dan periodontitis sebelum dan sesudah scaling dengan berikut untuk daftar pustakanya. Next. Selanjutnya abstrak. Isi dari abstrak jurnal tersebut membahas tentang nilai level enzim ALP dan ACP di saliva dan serum pada 135 subjek yang sehat, gingivitis, dan periodontitis sebelum dan setelah perawatan scaling dan root planning atau SRP. Ditemukan bahwa level ALP dan ACP meningkat pada kondisi inflamasi dan menurun secara signifikan setelah SRP, menunjukkan potensinya sebagai marker biokimia dalam menilai dan memonitor status periodontal. Next. Untuk metode penelitiannya yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah autoanalyzer untuk menentukan level ALP dan ACP baik di saliva maupun serum, serta metode t-test dan ANOVA untuk membandingkan data antar kelompok. Next. Pengantar dalam jurnal tersebut didasari oleh fakta bahwa diagnosis periodontal biasanya didasarkan parameter klinis, tetapi pengukuran biomarker di saliva dan serum dapat memberikan informasi tambahan yang objektif tentang aktivitas penyakit dan tingkat perbaikan jaringan setelah terapi. Next. Kemudian pembahasan dari jurnal tersebut mencakup pembahasan mengenai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa level ALP dan ACP meningkat seiring dengan peningkatan keparahan penyakit periodontal dan menurun setelah terapi SRP. Enzim ini terkait dengan proses perusakan dan reparasi jaringan periodontal, menjadikan mereka kandidat marker biokimia potensial untuk diagnosis dan pemantauan kondisi periodontal. Next. Hasil yang didapat pada penelitian jurnal tersebut menunjukkan bahwa level ALP dan ACP di saliva dan serum lebih tinggi pada pasien dengan gingivitis dan periodontitis dibandingkan kelompok sehat. Setelah SRP, terjadi penurunan signifikan pada level ALP dan ACP di kedua cairan tersebut. Penurunan ini berkorelasi dengan perbaikan parameter klinis seperti indeks plak, perdarahan gusi, dan kedalaman probing. Next. Untuk kekuatan penelitiannya, yang pertama, menggunakan parameter klinis dan biokimia secara simultan. Yang kedua, karakteristik populasi cukup representatif untuk populasi dewasa muda sampai parubaya. Dan yang ketiga, memiliki kontrol sebelum dan sesudah terapi untuk menilai perubahan biomarker. Next. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, ukuran sampel relatif kecil dan dilakukan di satu pusat saja. Yang kedua, durasi follow-up hanya 4 minggu, tidak menggambarkan perubahan jangka panjang. Dan yang terakhir, tidak ada analisis faktor lain yang mungkin mempengaruhi level enzim, seperti faktor sistemik atau kebiasaan merokok. Next. Selanjutnya ada studi kasus yang pertama, judulnya adalah penurunan aktivitas fosfatase asam di daerah perakaran beberapa jenis tanaman akibat perlakuan kapur dan limbah industri bertimah hitam. Next. Masalah utamanya penurunan aktivitas enzim fosfatase asam di daerah
perakaran tanaman akibat pengaruh perlakuan kapur dan pencemaran limbah industri yang mengandung timah hitam atau PB. Enzim fosfatase asam berperan penting dalam memobilisasi fosfat dari senyawa organik di tanah sehingga tersedia bagi tanaman. Namun, adanya penambahan kapur dapat mengubah pH tanah. Next. Sedangkan logam berat PB dari limbah industri bersifat toksik sehingga dapat menghambat kerja enzim fosfatase. Akibatnya penyerapan unsur hara fosfat oleh tanaman terganggu, yang pada gilirannya menurunkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Permasalahan ini mencerminkan adanya gangguan ekofisiologis pada tanaman akibat interaksi faktor lingkungan, kapur, dan limbah logam berat dengan aktivitas biokimia tanah di daerah perakaran. Untuk solusinya sendiri yang pertama itu ada fitoremediasi, yaitu menanam spesies tanaman yang toleran logam berat untuk menurunkan toksisitas tanah. Yang kedua ada penambahan bahan organik atau menggunakan kompos pupuk kandang untuk meningkatkan aktivitas mikroba penghasil enzim fosfatase. Yang ketiga ada pengelolaan kapur, yaitu menerapkan dosis kapur yang tepat agar tidak merusak aktivitas enzim di tanah. Yang terakhir ada mikroorganisme pelarut fosfat, yaitu memanfaatkan mikroba sebagai agen bioremediasi untuk meningkatkan ketersediaan fosfor. Next. Selanjutnya di studi kasus yang kedua. Next. Judulnya adalah kasus perbandingan kadar enzim alkalin fosfat ALP pada serum hemolisis ringan dan non-hemolisis. Next. Pada penelitian ini meneliti perbedaan kadar enzim ALP pada sampel serum hemolisis ringan dan non-hemolisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan, di mana kadar ALP serum hemolisis ringan lebih tinggi, 136,6 mikro per liter dibanding serum non hemolisis 62,7 mikro per liter. Masalah ini timbul karena hemolisis akibat kesalahan pada tahap pra-analitik menyebabkan pecahnya eritrosit dan keluarnya enzim ke serum. Kondisi ini mengakibatkan hasil pemeriksaan ALP menjadi tinggi palsu sehingga berpotensi menyisakan interpretasi klinis. Next. Solusi pertama, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah strategis. Pertama, mencegah hemolisis dengan penerapan teknik flebotomi yang benar, misalnya menarik spuit dengan kecepatan normal, membiarkan alkohol kering sebelum penusukan, dan melepas jarum sebelum memindahkan darah ke tabung. Next. Risiko kesalahan klinis dapat ditekan. Next. Selanjutnya, sesi pertanyaan yang bisa jawab pertanyaannya nanti langsung raise hand aja ya. Yang mau jawab pertanyaan nomor 1 boleh raise hand. Silakan Vincentia, jawabannya nomor 1. Jawaban nomor 1 itu A, H2PO4- dan HPO42-. Ya, jawabannya betul. Next. Yang mau jawab pertanyaan nomor 2 boleh raise hand. Sabita Sarpa. Untuk perjawaban nomor 2 yaitu C, pembentukan kompleks warna biru molibdatofosfat. Ya, jawabannya betul. Next. Yang mau jawab pertanyaan nomor 3 boleh raise hand. Izin menjawab pertanyaan nomor 3, jawabannya C, gagal ginjal kronis. Jawabannya betul. Next. Silakan Prima. Untuk nomor 4 jawabannya B, para. Ya, jawabannya betul. Next.
Silakan Sapiati. Untuk nomor 5 jawabannya A. Jawabannya A. Penggunaan antikoagulan ETA. betul. Next. Silakan Nadia. Jawabannya A. Peningkatan absorbansi fosfat di usus dan penurunan ekskresi ginjal. Ya, jawabannya betul. Next. Silakan Hana Rahadatul. Jawabannya B. Buffer utama dalam cairan plasma darah. Jawabannya betul. Next. Silakan S. Jawaban nomor 8 B. Pelepasan hidrogen kedua membentuk HPO4 2-. Jawabannya betul. Next. Silakan Alfian. Untuk jawaban nomor 9 C, menyusun tulang dan menyimpan energi dalam ATP. Ya, jawabannya betul. Next. Silakan Fial. Untuk jawaban nomor 10 C. H2PO 4 min atau Jawabannya betul. Selanjutnya saya ditanya jawab yang mau bertanya. Boleh. Izin bertanya. Silakan Mahati Farhana. Izin bertanya. Jelaskan mekanisme buffer fosfat dalam tubuh manusia dan hubungannya dengan sistem buffer lain. Misalnya itu karbonat dan protein. Dan bagaimana sih sistem ini bekerja saat terjadi perubahan pH akibat aktivitas fisik atau kondisi patologis? Terima kasih. Terima kasih Anda pertanyaannya. Saya tampung dulu. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Silakan. Fosfat kan memiliki peran ganda sebagai komponen energi sel dan sinyal seluler. Jelaskan bagaimana ion fosfat terlibat dalam transfer energi ATP, sintesis molekul sinyal atau CAMP, dan kaitannya dengan homeostasis asam basa seluler. Sertakan contoh fisiologisnya. Terima kasih. Baik, saya tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Analisis peran ion fosfat dalam fisiologi manusia termasuk dalam pembentukan tulang, metabolisme energi, dan regulasi pH. Sertakan contoh mekanisme biokimianya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yuli pertanyaan. Baik, izin menjawab pertanyaan Yuli.
Jawabannya, ion fosfat merupakan komponen penting dalam tubuh manusia dengan peran yang sangat beragam. Pertama, fosfat membentuk hidroksiapid yang merupakan struktur utama tulang dan gigi, sehingga berperan dalam kekuatan dan kepadatan tulang. Kedua, fosfat berperan dalam metabolisme energi melalui pembentukan ATP. ATP menyimpan energi dalam ikatan fosfat berenergi tinggi yang dilepaskan saat ATP dihidrolisis menjadi ADP dan PI. Energi ini digunakan dalam kontraksi otot, sintesis biomolekul, dan transfer aktif ion. Ketiga, fosfat yang penting dalam menjaga keseimbangan asam basa melalui sistem buffer fosfat. Ion HPO4 dapat menetralkan H+ berlebihan membentuk H2PO4. Sebaliknya, H2PO4 dapat melepaskan H+ bila lingkungan terlalu basah. Dengan mekanisme ini, fosfat membantu menjaga pH intraseluler dan pH darah stabil, sehingga enzim dan reaksi metabolik tetap optimal. Contoh klinis, kekurangan fosfat dapat menurunkan produksi ATP dan melemahkan tulang. Yulianis, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Nuha. Ya, Izin menjawab dari pertanyaan apa? Anak. Buffer fosfat merupakan salah satu sistem buffer penting di tubuh, terutama di dalam sel. Buffer ini terdiri dari pasangan asam basa H2PO4 atau HPO4 yang mampu menetralkan perubahan pH. Mekanismenya adalah jika terjadi peningkatan HPO4 bereaksi dengan HPO4 tambah H2 sama dengan H2PO4. Jika terjadi peningkatan OH, H2PO4 melepaskan H2PO4 sama dengan HPO4 plus H+. Sistem ini bekerja sama dengan buffer karbonat di darah dan buffer protein, misalnya hemoglobin, untuk menjaga pH tubuh tetap stabil. Contohnya saat olahraga intens, otot menghasilkan asam laktat, meningkatkan H+, buffer fosfat menetralkan H+. Di dalam sel dalam kondisi patologis seperti asidosis metabolik, buffer fosfat membantu menahan penurunan pH sementara sistem respirasi dan ginjal bekerja menormalkan pH darah. Apakah sudah terjawab, Anak?